Nama saya Joshua Nagabe. Saya sebagai Andi Ajis dan Jenderal Max Sevelar. Itu dari pihak KNI. Nama saya Intan Sikomah. Di sini saya berperan sebagai Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur, ajudannya Presiden Soekarno, Letnan Moko Ginta, sama istrinya Andi Aziz. Saya Imeldian Lestari, berperan sebagai Presiden Republik Indonesia Soekarno dan adik dari istri Andi Aziz. Terima kasih. Nama saya Junita Kurniawati. Saya berperan sebagai Dr. Sumokil, IR PD Diapri, dan AE Kawilara. Andi Abdul Aziz, atau yang dikenal dengan sebutan Andi Aziz, lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930, Andi Aziz dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda. Dan pada tahun 1935, Andi Aziz memasuki Lager School dan lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1938. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akhirnya Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah ia akan masuk ke dalam satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang akan ditugaskan di gugus selatan negara Indonesia. Sudah 11 tahun ia tidak menjumpai orang tuanya yang berada di Sulawesi Selatan. Akhirnya dengan tegas ia memutuskan untuk ikut satuan yang akan bertugas di gugus selatan Indonesia. Dengan harapan ia bisa bersatu kembali bersama orang tuanya di Makassar. Sesampainya di Indonesia, Andi Aziz diangkat sebagai perwira KNIL oleh Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur pada saat itu. Andi Aziz. Saat ini Anda telah ditetapkan sebagai perwira KNIL. Semoga Anda dapat melaksanakan tugas Anda dengan baik. Siapa? Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Setelah itu, Dr. Sumokil, selaku pimpinan KNIL pada saat itu, melakukan suatu perundingan dengan Andi Aziz. Saya dengar, negara Indonesia Timur akan dibubarkan dan akan memisahkan diri dari Indonesia. Apa itu benar? Kenapa bisa demikian? Banyak kekacauan yang terjadi beberapa waktu ini. Para demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal mendesak negara Indonesia Timur untuk segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sedangkan di sisi lain, kelompok pro-federal mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini pasti telah menyebabkan ketegangan dan kegaduhan di masyarakat kita. Ya, akibat hal itu, pemerintah kini mengutus pasukan TNI
sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah-daerah di Makassar. Jika pemerintah sudah ikut campur, kita tidak bisa diam diri lagi, Pak. Lalu bagaimana menurut Anda? Apa yang akan kita sebaiknya lakukan? Karena menurut saya, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengatasi masalah keamanan yang terjadi di sini. Dan saya juga ingin mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Untuk itu, yang saya lakukan adalah memberikan perlawanan dengan bantuan para masyarakat. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Lakukan yang terbaik menurut Anda, guna menyelamatkan negara Indonesia Timur. Setelah perbincangan antara Dr. Sumokil dan Andi Aziz selesai, Andi Aziz lekas pergi ke perdesaan untuk mengajak para masyarakat bergabung dalam pasukan yang ia beri nama Pasukan Bebas. Saudara-saudara, tolong kembali ke tempat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Akhir-akhir ini banyak beredar kabar tentang pembubaran ini. Belum lagi para TNI yang kini telah menduduki wilayah ini. Dengan datangnya TNI, NIT akan semakin terdesak. Untuk itu, saya berencana memimpin perlawanan untuk mengusir mereka kembali ke tempat asal mereka tanpa pertumpahan darah. Dan saya membutuhkan bantuan kalian semua agar saya dapat melakukan perlawanan ini. Mengapa Anda bisa berpikiran seperti itu? Bukankah melakukan perlawanan sama dengan memberontakan? Karena menurut saya hal ini harus kita lakukan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Dan saya akan melakukan apa saja demi melindungi masyarakat semua dari ancaman apapun. Ya, Akhirnya, para masyarakat yang mendukung tindakan Andi Aziz ini menyetujui dan mau ikut bergabung dalam pasukan yang dipimpin olehnya. Andi Aziz pun bersiap untuk melakukan perlawanan. Sebelum Andi Aziz melakukan rencana perlawanannya, istri Andi Aziz mengantarkan Andi Aziz pergi meninggalkan desa. Apakah kamu yakin akan melakukan hal ini? Ini terlalu berbahaya untuk kamu melakukan sendirian. Percayalah padaku. Ini semua demi kepentingan bersama dan juga demi kepentingan keluarga kita. Lagi pula, aku tidaklah sendirian. Aku bersama pejuang-pejuang yang siap berkorban demi negara kita. Negara Indonesia Timur. Tenang saja, aku berjanji akan kembali secepatnya dan akan menemuimu segera. Berjanjilah, kau pasti akan kembali. Aku pasti akan kembali. Saya harus segera pergi. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz datang ke markas TNI yang berada di Makassar. Andi Aziz pun memimpin rencana perlawanan ini terhadap TNI dengan menyerang markas TNI tanpa melakukan pertumpahan darah antar sesama masyarakat Indonesia. Apa yang kalian lakukan di sini? Serang!
telah menguasai markas TNI ini. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Saya lakukanlah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Di lain waktu, IR PD Diapri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan digantikan oleh IR Putuhena yang merupakan pro-RI. Sukawati yang menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia Timur mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950, Presiden Soekarno menjatuhkan ultimatum kepada Andi Aziz agar dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Kirimkan surat ini kepada perwira KNL Andi Aziz yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Siap, Pak Presiden. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati. Namun, karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa Anda memerintahkan mereka untuk menangkap saya? Ini tidak sesuai dengan ultimatum yang Anda berikan kepada saya. Ini semua karena kesalahan Anda yang tidak mematuhi ultimatum yang saya berikan. Tahan dia dan bawa dia ke penjara. Siap, Pak Presiden. Andi Aziz pun akhirnya dibawa ke hadapan Presiden Soekarno untuk mendengarkan putusan hukuman yang akan ia terima. Perwira Andi Abdul Aziz,
atas semua tindakan kegiatan yang merupakan pemberontakan akhir-akhir ini yang Anda lakukan bersama-sama dengan pasukan Anda. Maka, Anda akan dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Tapi, semua yang saya lakukan ini demi memperjuangkan negara Indonesia Timur. Masih banyak cara yang Anda dapat lakukan atas nama memperjuangkan keutuhan, selain dengan cara seperti ini. Semoga Anda sadar, semua hal yang Anda lakukan ini adalah hal yang salah. Kak, aku baru mendapat kabar bahwa Kak Ali sudah ditangkap pas tiba di Jakarta dan dia dijatuhkan hukuman. Hukuman? Hukuman apa? Presiden Republik Indonesia Soekarno memberikannya hukuman penjara selama 14 tahun. Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama, karena keberadaan anggota KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS untuk keluar dari Makassar. Anggota KNIL memprovokasi dan memanang emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KNIL dan pasukan APRIS. Pertempuran antara pasukan APRIS dengan pasukan KNIL berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1950. Hei kalian! Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Hevelar dari pihak KNIL. Kita sudahi saja pertikaian antara KNIL dengan APRIS. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, saya setuju. Kita harus membuat kesepakatan yang berisikan. Kedua belah pihak harus setuju untuk menghentikan baku tembak. Dan dalam 2 hari, pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Aziz diselimuti oleh duka karena meninggalnya Andi Aziz di usianya yang sudah menginjak 61 tahun. Andi Aziz meninggal karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Aziz meninggalkan seorang istri dan jenazahnya dimakamkan di Sulawesi Selatan.